Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Umi, Ratu Nolainya Indonesia, sang maestronya Jember yang punya salam 3 jari nolai, jangan lupa bahagia. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini Umi kedatangan tokoh masyarakat, low profile juga, orang yang dikenal tentunya di kancah perpolitikan Jember ya. Tidak kalah sama tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, namanya siapa Gus, nama lengkapnya, alamatnya di mana, Iya. usianya berapa? Iya. Saya senang melihat senyum Anda ya. Anda tuh begitu saya sapa langsung senyumnya kayak nggak punya beban. Apa memang nggak ada beban kehidupan Gus? Iya, yang ada beban ini Bu. Beban moral ya. Tapi Anda kayaknya enjoy aja menikmatin hidup ya Gus. Iya. Saya mohon maaf saya manggil Gus karena saya nggak tahu namanya Anda siapa gitu. Nggak apa-apa. Terima kasih Umi. Iya. Jadi tadi saya diminta untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya HM Madini Faruk. Madini Faruk. Iya. HM Madini Faruk. Kenapa saya diberi nama Madini? Karena ya kebetulan, walaupun katanya di dunia ini tidak ada yang kebetulan, semua tidak lepas dari takdir Allah. Kebetulan dan kebenaran saya dilahirkan di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Karena itu oleh ayah saya diberi nama Madini. Faruk itu nama ayah saya. Tapi saya biasa dipanggil dengan panggilan Mama atau Gus Mama. Oh, Gus Mama. Jadi Umi ini kalau manggil bukan hanya Gus saja. Selanjutnya kita manggil Gus Mama aja gitu ya. Ya terserah Umi lah, jangan terlalu panjang. Nama panggilan itu kan apa yang mudah diucapkan. Ya, sama dengan saya panggil, kalau Umi Syarifah Firdausi kan panjang. Ya sudah, saya panggilnya yang biasa dipanggil Umi kan gitu. Berbincang-bincang santai ya seputar kita sebagai bangsa Indonesia aja, sebagai bangsa Indonesia yang baik, yang benar, yang mempunyai tata krama dan berpancasila juga Gus ya. Tidak mengurangi rasa hormat Umi, kenapa Gus sampai diundang. Ini sebetulnya acara eksklusif saya belum pernah berbicara atau berbincang-bincang sama tokoh seperti sekarang ini Gus. Anda termasuk perdana ya. Yeah. Perdana saya langsung wawancarain Gus. Saya merasa terhormat, mendapatkan kehormatan diundang di acara Umi ini yang saya tahu ini yang paling viral dan heboh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sehingga saya merasa mendapatkan suatu kehormatan diundang untuk berbincang-bincang. Sharing lah, istilahnya kita sharing lah ya. Oke Gus, Anda saat ini posisinya atau jabatan Anda di Kabupaten Jember ini apa? Alhamdulillah saat ini saya dipercaya sebagai... Dipercaya ya? Iya, dipercaya. Dipercaya apa memegang amanah? Ya, dipercaya untuk memegang amanah sebagai Ketua DPC P3 Kabupaten Jember. Iya. Kebetulan saya menjabat sebagai Ketua DPC P3 mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 untuk periode pertama. Dan Alhamdulillah, insya Allah saya juga dipercaya untuk memegang periode berikutnya 2021-2026. Di samping 2021 2026. Oh, berarti bukan 2024 bukan ya? Bukan, karena 5 tahun kan. Oh, 5 tahun ya, gitu. Jadi sebagai Ketua DPC P3 itu periodenya 5 tahun. Periode pertama kemarin 2016-2021, periode kedua 2021-2026. Di samping sebagai Ketua DPC P3, saya juga sebagai Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji KBIH Bismika. Ibadah haji dan umroh atau ibadah haji? Oh, ya. Ibadah haji dan umroh ya. KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Bismika. Bismika. Ya, Bismika ini kami mengawal, mendampingi, membimbing, menemani jamaah haji dan umroh untuk melaksanakan ibadah suci di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Sebentar lagi ya, tahun 2024 kita menghadapi Pilpres ya Gus ya. Iya. Apa rencana Anda untuk menghadapi Pilpres 2024 dari kader Anda terutama dan juga dari partai Anda?
Monggo dijawab. Iya, terima kasih Umi. Jadi menghadapi tahun politik 2024, di mana di 2024 ini nanti ada pemilu legislatif dan juga ada pemilihan presiden. Iya. Legislatif, pemilihan presiden, juga gubernur, juga bupati. Ini kan serentak pilkada, istilahnya pilkada serentak di 2024. Ya tentu kita mulai saat ini kita mulai melihat siapa kira-kira figur yang layak untuk dicalonkan menjadi menjadi pemimpin bangsa ke depan. Apakah Anda sudah punya pasangan yang untuk dicalonkan? Oh enggak. Sampai saat ini untuk presiden tentu kami menunggu dari induk partai kami yang ada di atas di Jakarta. Di pusat? Iya, tetapi mulai saat ini kita melihat siapakah calon-calon presiden yang layak dan dianggap mampu untuk membawa bangsa ini menuju situasi yang lebih baik daripada kondisi yang ada sekarang ini. Dan sebagaimana kita tahu, presiden yang sekarang Pak Jokowi ini kan sudah 2 periode. Sehingga maksimal 2 periode sesuai dengan konstitusi kita, sehingga nanti akan muncul pemimpin-pemimpin baru. Nah ini kita mulai sekarang kita amati, kita pelajari bagaimana calon-calon pemimpin yang nanti akan kita tampilkan dan kita dukung pada waktu Pilpres 2024. Oh gitu. Ya. Iya. Hanya itu saja Gus, mungkin ada tambahan lainnya Gus? Untuk masalah Pilpres 2024? Iya. Saya pikir sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia, kita juga harus terus berdoa memohon kepada Allah. Iya. Karena ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi yang menyatakan Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan beri kami pemimpin yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Jadi kita juga dianjurkan untuk berdoa memohon pada Allah agar supaya kita diberi pemimpin yang pertama takwa kepada Allah, dan yang kedua cinta dan sayang kepada rakyatnya. Nah kita mencari pemimpin yang seperti susah. Ini yang kita cari. Susah. Memang susah, tetapi bagaimanapun bangsa ini harus ada pemimpinnya. Iya. Walaupun mungkin tidak bisa ideal 100%, tapi paling tidak mendekati. Sulit bagi kita untuk mencari manusia yang sempurna. Yang sempurna kecuali Rasulullah. Kecuali Rasulullah. Tetapi paling tidak kita mencari orang-orang yang amanah ya, mendekati amanah itu. Ya. Amanah yang bisa kita percaya dan bisa membawa menuju kondisi yang lebih baik. Lebih baik ya. Untuk menyikapin yang masalah penyambutan sebentar lagi kan bulan Ramadan ya Gus ya. Bulan Ramadan, apa yang dipersiapkan P3 dan akan bagaimana cara P3 mempersiapkan bulan suci tentunya bagi umat Islam sedunia ya, bukan di Indonesia saja, satu dunia. Jadi langkah P3 ini apa yang akan diambil untuk menyambut bulan suci Ramadan? Ya, kami sebagai partai politik yang berasaskan Islam, yang berlambangkan Ka'bah, tentu karena P3 ini menjadi rumah besar umat Islam di Indonesia, kami akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari umat Islam. Termasuk dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita selalu memberikan himbauan kepada pemerintah, kepada pihak aparat keamanan, pihak-pihak berwajib untuk melakukan penertiban tempat-tempat maksiat. Ya, diharapkan agar supaya tempat-tempat maksiat ya, dalam arti mungkin ya yang mengandung potensi maksiat itu agar supaya ditertibkan dalam rangka menghormati kesucian bulan Ramadan. Di bulan Ramadan apakah ada kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang P3 untuk secara sakral menghormati bulan puasa itu secara khusus gitu? Apakah ada, Gus? Iya, kita biasanya di bulan Ramadan ada kegiatan buka bersama, bersama-sama dengan pengurus di tingkat kecamatan. Kita mengadakan acara buka bersama, lalu kita juga ada kegiatan berbagi, jadi berbagi dengan duafa, ya, fakir miskin, kita membagikan sembako, beras dan lain sebagainya, terutama bagi mereka ketika menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri.
Bagaimana orang-orang yang nasibnya secara ekonomi belum beruntung ini bisa merasakan kebahagiaan ketika hari raya nanti. Gitu. Nah, termasuk ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita juga mengingatkan dengan memasang spanduk dan lain sebagainya. Mengatakan berbagi kepada sesama, berbagi kepada kaum duafa. Iya. Dalam konteks berbagi ini saya lihat tadi ada satu yang kurang, Gus. Iya. Kenapa tidak ada anak yatimnya, Gus? Oh iya, jadi begini, kalau kita berbagi dalam arti sembako, itu tentu akan kita berikan kepada kaum duafa, ya, fakir miskin. Tapi untuk anak-anak yatim, ini kita juga ada program santunan anak yatim. Ada ya? Iya. Ada program santunan anak yatim itu namanya apa, Gus? Mungkin Iya. bisa nanti saya bisa lebih spesifik Anda menjelaskan kepada Iya. saya. Jadi biasanya kita mendata anak yatim yang ada di sekitar tempat kita. Awalnya tinggal. data ya? Iya, pendataan anak yatim yang ada di sekitar tempat kita tinggal ada berapa. Lalu kemudian kita juga memberikan kesempatan bagi para dermawan yang akan memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Apakah ada dermawan seperti itu? Ada. Ada Jadi, donatur mungkin? Ada donatur juga. Jadi mereka kadang-kadang tidak punya waktu untuk memberikan sendiri, mereka menitipkan. Atau mereka yang bisa datang ingin langsung menyantuni anak yatim, kita siapkan anak yatimnya dan mereka datang untuk Apa menyantuni. itu masuk dirangkul juga sama Anda? Donatur-donatur tersebut apa termasuk dirangkul juga Iya, sama Anda? kita memberikan peluang Oh. bagi mereka. Kadang-kadang kan mereka ini tidak tahu ini harus disalurkan, Harus disalurkan kemana? Jadi yang kita berhak. sampaikan ini ada data anak yatim kurang lebih jumlahnya katakanlah sekitar 100 orang. Data itu dari mana, Gus? Kalau boleh Umi tahu, kita dapatkan data itu dari mana? Kita sudah punya mereka yang selama ini memberikan data baik itu tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya yang mereka menyampaikan di daerah kami ada sekian anak yatim, di daerah kami ada sekian anak yatim. Iya. Nah itu mereka nanti diundang dan dihadirkan pada saat acara santunan anak yatim itu. Umi boleh tanya kalau apakah bisa dari Partai P3 memperjuangkan anak yatim? Kami terus terang untuk periode yang kedua ini kami sudah mencanangkan bahwa P3 akan menjadi partai yang Mencanangkan atau wacana, Gus? sudah mencanangkan. 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 Ya? Apa sudah P3 disetujui semua sama kader-kader P3? Iya. Jadi kami mencanangkan agar supaya P3 ini punya ciri khas. P3 harus punya spesifikasi, harus punya ciri khas. Apa ciri khasnya? P3 sebagai partai peduli anak yatim, partai pejuang anak yatim. Tapi bukan ikon itu ya? Bukan. Jadi Bukan. kita memang sengaja membangun sebagai spesifikasi ciri khas. Sebab ada partai yang mengangkat isu bencana. Iya. Ada partai yang mengangkat isu kesehatan ibu dan anak. Iya. Nah, P3 kita ingin menjadi partai yang peduli dan memperjuangkan anak yatim. Wah, luar biasa. Bagaimana pemerintah kita akan mendorong pada pemerintah agar supaya pemerintah tidak hanya sekedar punya data fakir miskin, tapi pemerintah Data fakir miskin. Iya. Oke. kan selama ini kan pendataan masyarakat miskin itu yang ada. Iya. Tapi saya belum pernah mendengar ada pendataan anak-anak yatim. Memang belum pernah ada, Gus. Kalau Umi biasa mendengar itu data orang fakir miskin, data orang nggak mampu, data manula ya, Betul. data orang meninggal gitu. Iya. Tapi kalau data gini, Gus, perbedaannya kaum duafa sama fakir miskin itu jelas sebetulnya beda tapi sama, Gus. Karena kaum duafa itu juga tidak mampu. Karena banyak dari masyarakat kita kehidupan atau ekonominya itu di bawah rata-rata. Iya. Itu. Bagaimana Anda menyikapi seperti itu, Gus? Oke, jadi duafa itu kan bahasa Arab. Iya. Itu bentuk jamak dari doif. Doif itu artinya orang-orang yang lemah. Iya. Lemah secara ekonomi, ya, lemah secara fisik, tapi yang dimaksud sini adalah lemah secara ekonomi. Iya. Nah, jamaknya itu adalah orang-orang duafa, itu Duafa. orang-orang yang lemah. Nah, lemah ini bisa termasuk kategori fakir miskin, bisa termasuk kategori anak yatim. Ini mereka juga termasuk orang-orang yang lemah. Iya. Nah, kami akan mengambil tema anak yatim, memperjuangkan anak yatim. Memperjuangkan anak yatim, tapi kaum duafanya di situ atau orang yang tidak mampu apa mencakup sekali, apa hanya terfokuskan sama anak yatim saja? Karena Iya. gini, Gus, banyak
yang diyatimkan banyak, anak yatim juga banyak, tapi orang yang nggak mampu juga banyak, bahkan ngelebihi susahnya atau penderitaannya atau masalah ekonominya sama dengan anak yatim, bahkan lebih parah, nggak punya. Ibaratnya kalau kita orang Jembernya orang melarat lah, itu banyak sekali seperti itu. Apakah itu mencakup juga, Gus, dari planning partai Anda? Ya, jadi kalau fakir miskin ya, itu sudah ada pendataan masyarakat miskin, pendataan orang yang tidak mampu dan sebagainya. Hanya data aja, Gus? Enggak, selama ini program pemerintah kan sudah ada itu. Iya. Contohnya bantuan raskin. Iya. Itu kan beras untuk masyarakat miskin. Tapi banyak orang yang mampu juga yang menikmati seperti itu. Itu salah di dalam pendataan. Oh iya. Ya. Kalau ada orang mampu yang menerima itu banyak salah sekali pendataan. Umi jumpain di masyarakat. Salah di dalam pendataan. Nah, kami akan memperjuangkan pendataan anak yatim. Yang betul-betul real ya? Betul. Jadi pemerintah harus punya data anak yatim. Kepala desa harus tahu berapa jumlah anak yatim yang ada di desanya. Iya. Untuk kemudian kalau sudah punya data anak yatim, kita akan memperjuangkan melalui pos APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk mengalokasikan dana untuk anak yatim, bantuan anak yatim, santunan anak yatim. Jangan hanya anggaran dipakai untuk membangun gedung yang bertingkat, jalan yang beraspal, atau lampu-lampu PJU yang terang benderang, tapi sementara ada orang-orang fakir miskin, anak yatim yang mereka kelaparan. Yang disia-siakan termasuk ya. Jangan sampai itu terjadi. Sehingga pembangunan itu harus berimbang, pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Ini yang akan kami perjuangkan. Itu dinamakan pembangunan di segala bidang, Gus. Ya, pembangunan secara menyeluruh di segala bidang. Termasuk pembangunan mental dan spiritual itu harus juga, Gus ya. Iya. Oke, senang saya berbincang-bincang dengan Anda, tapi monggo diminum dulu, Gus. Oh, gitu. Gak usah sungkan-sungkan. Saya mulai tadi memang sudah agak harus. Anggap aja rumah sendiri, Gus ya. Iya. Anggap rumah sendiri. Anggap rumah sendiri. Asalkan setelah ini saya tidak disuruh kora-kora. Gus ini orangnya humble ya, enak sekali kalau diajak sharing ya teman-teman, diajak kita bertukar pikiran. Kebetulan tadi saya menangkap sedikit pembicaraan dari Gus Mamak ya. Pembangunan. Nah, ini pembangunan ini bukan pertanyaan menjebak ya, Gus ya. Sampai tadi mengatakan pembangunan ya, Gus ya. Bagaimana menurut pendapat Anda, karena di Jember ini bukan isu lagi ya, bukan isu, ini sudah kabar, dan ada salah satu investor dari luar negeri akan membangun 2 hotel ada di Jember. Mungkin Anda sudah dengar ya. Sudah dengar apa belum dengar, apa hanya saya saja yang mendengarkan perkembangan terkini itu, Gus? Terus pendapat Anda tentang pembangunan 2 hotel mewah yang sekitar 17 lantai dan 15 lantai, yang satu ada di perkotaan, tepatnya di dekat Masjid Jami Baitul Amin yang berbentuk syariah itu ya. Yang satunya saya kalau nggak salah ada di Jalan Trunojoyo ya. Kalau nggak salah seperti itu. Kalau spesifikasinya saya nggak tahu, itu pun ada investor dari luar negeri, tepatnya insya Allah kalau nggak salah juga dari Jerman, Gus. Pendapat Anda bagaimana? Anda sebagai putra daerah dari Jember sini, dampaknya seperti apa, positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa? Anda menyikapinya seperti apa kalau ada investor yang datang, terutama itu yang dari luar negeri ya, bukan investor yang dari Asia, ini investor yang dari Jerman. Itu datang ke Indonesia, membangun 2 hotel ada di Jember. Apakah ini angin segar? Apakah ini akan nanti disambut sama masyarakat Jember? Apakah justru sebaliknya akan berdampak sama masyarakat Jember? Jadi ada pro dan kontra tentunya, Gus ya. Anda menyikapinya bagaimana, Gus, sebagai partai P3 ya? Anda ketua partai P3, menyikapinya itu seperti apa, Gus? Jadi begini, pembangunan itu adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan. Artinya apa? Kalau sebuah kabupaten tidak ada pembangunan, itu berarti tidak ada perkembangan. Keniscayaan yang hakiki mungkin? Ya, jadi keniscayaan itu artinya apa? Ya memang sebuah kabupaten itu harus ada pembangunan. Pembangunan itu bisa meliputi pembangunan fisik. Tapi ini perhotelan, Gus. Pembangunan fisik dan non fisik. Ya. Sekarang kita bicara tentang pembangunan fisik, soal investor yang akan membangun hotel di Kabupaten Jember.
kalau ada investor yang tertarik untuk membangun hotel di Jember, tentunya investor itu sudah melalui kajian bahwa di kabupaten ini punya potensi sehingga dia berani menanamkan modal untuk membangun hotel. Kalau dia tidak melakukan survei dan diprediksi kabupaten ini kalau saya bangun hotel tidak akan ramai tidak akan berkembang, tidak akan ramai pengunjungnya, orang yang bermalam, tentu dia tidak akan membangun hotel di sebuah kabupaten. Nah, kalau ada investor yang membangun hotel, itu berarti dia sudah membaca ada peluang, ada potensi yang ada di Kabupaten Jember, sehingga dia berani menanamkan modal untuk membangun hotel, apalagi sampai tadi berapa tingkat? 15 lantai sama 17 lantai. Ya. Saya sendiri tidak tahu persis jumlah lantainya, tapi saya mendengar memang ada rencana pembangunan. Ada ya semriwing di telinga seperti saya itu. Saya dengar ada hotel syariah yang akan dibangun di dekatnya Masjid Jame, dan itu karena dibangun dekat Masjid Jame, tentu harus membutuhkan persetujuan juga dari Masjid Jame. Iya. Jangan sampai keberadaan hotel ini tidak sinkron dengan keberadaan Masjid Jame. Iya. Karena itu hotel yang dekat Masjid Jame itu nuansanya nuansa syariah. Patut kita syukuri. Gitu ya, kalau menurut saya itu patut kita syukuri. Karena apa? Karena dengan adanya hotel tentu akan membutuhkan tenaga kerja. Dia akan menyerap tenaga kerja. Dan ini yang nanti akan kita sampaikan agar supaya untuk rekrutmen tenaga kerja itu harus maksimal mungkin melibatkan putra daerah. Agar supaya bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Jember. Nah, termasuk juga ini bisa menarik minat potensi anak-anak muda yang berarti kalau itu Anda mendukung ya? Saya mendukung selama pembangunan itu memberikan manfaat kepada rakyat. Saya dukung selama pembangunan itu bisa mensejahterakan rakyat. Kalau ini membangun hotel, bisa menyerap tenaga kerja, mulai dari membangunnya saja. Ini kan bisa melibatkan para pemuda-pemuda Jember, ya, termasuk juga tukang-tukangnya. Ini kan menyerap tenaga kerja. Kalau seandainya tenaga kerja dari luar negeri semua gimana, Gus? Ya nggak mungkin lah. Mungkin, ya? Paling akan melibatkan tenaga kerja yang dari luar negeri itu untuk hanya tenaga ahli atau expert. Jadi terbatas ya, ya, Gus, ya. Tapi kalau untuk tenaga kerja yang sifatnya umum, pasti mereka akan mencari orang yang dekat dengan lokasi pembangunan supaya tidak perlu menyediakan mes untuk tempat tidur orang-orang kalau mendatangkan dari luar daerah. Menurut pendapat sampean, apa kira-kira disetujui sama Bupati Jember sekarang, tentunya Bapak Hendi? Saya melihat Pak Hendi ini kan kepingin membangun Jember untuk menjadi Jember lebih baik. Sehingga ketika ada orang yang mau investasi membangun hotel di Jember, selama itu memberikan manfaat kepada rakyat, saya yakin Bupati akan setuju. Dan tentu Bupati nanti juga akan minta dukungan dan persetujuan dari DPRD. Kami punya 5 orang wakil rakyat, 5 orang anggota DPR dari fraksi P3 yang akan kami berikan amanat bahwa selama pembangunan itu mensejahterakan rakyat, selama pembangunan itu bermanfaat bagi rakyat, dukung. Tapi kalau pembangunan itu tidak memberikan manfaat bagi rakyat, jangan didukung. Itu saja kuncinya. Kayak gitu. Oke, menyikapi pertanyaan selanjutnya, ini masalah berhubungan masjid sama masyarakat juga, Gus. Mungkin Gus Mamat sudah dengar ya atau tersampaikan kelangkaan minyak ada di Kabupaten Jember, mahalnya komoditi satu ini ya, Gus ya. Apakah ada tindakan dari Partai P3 mengusulkan minimal penurunan atau penyediaan komoditi yang satu ini, karena memang komoditi ini sangat dibutuhkan masyarakat Jember dan juga harganya yang sangat mahal sekali, itu memberatkan ibu-ibu rumah tangga tentunya. Apakah Anda punya keinginan atau apa yang ingin disampaikan Anda tentang kelangkaan juga mahalnya, bukan hanya langka ya, mahalnya komoditi yang satu ini, karena ini memang komoditi penting sekali ya buat kelangsungan hidup manusia, seperti itu. Iya. Jadi begini, persoalan mahalnya harga minyak bahkan sampai hilang di pasaran, Gus. Ya, termasuk langkanya minyak di pasaran. Betul. Ini bukan hanya persoalan yang terjadi di Jember, tapi ini persoalan yang saya lihat sepertinya secara nasional itu terjadi. Nasional ya, Gus ya, bukan hanya di Jember saja, berarti nasional ya. Nasional. Saya lihat ini gejala atau situasi yang terjadi
secara nasional. Nah, ini yang harus kita cari adalah apa faktor penyebabnya. Kalau menurut Anda penyebabnya apa faktornya, Gus? Makanya ini yang harus dipelajari, Ya. harus dicari. Faktor penyebabnya ini apakah karena memang produksinya menurun karena keterbatasan bahan baku untuk membuat minyak itu sendiri. Indonesia padahal banyak penghasil sawit loh, Gus. Nah. Nomor 2 di Asia adalah Iya. Indonesia, Gus. Iya. Kenapa harus ada keterbatasan? Kenapa harus ada keterlambatan? Kenapa harus ada kehilangan di pasaran seperti itu, Gus? Ya, kita memang daerah penghasil sawit, tetapi kalau kemudian sawitnya banyak diekspor ke luar negeri, diekspor ke luar negeri sehingga Jadi ini harus ada masukan juga buat pemerintah, jangan mengekspor saja ya. Terus bahan bakunya kayak beras ngimpor gitu kan dari Bangladesh, dari mana-mana, yang di Indonesia malah kita kadang-kadang punya bahan bakunya diekspor keluar. Ya, setelah itu kemudian kita mengimpor dalam bentuk jadinya. Loh, kita tahu Madura itu tempatnya garam. Tapi kenapa kok Indonesia masih harus mendatangkan garam dari luar? Kita ini dulu sempat menjadi negara yang swasembada pangan, swasembada beras. Iya, masih tapi dipegang kemudian presiden senior kita. Iya, tapi kemudian terpaksa akhir-akhir ini kita harus impor beras dari luar negeri. Nah, ini banyak hal yang harus kita benahi. Karena mungkin apa penyebabnya? Penyebabnya apa? Apakah karena ini bahan bakunya yang menurun? Iya. Atau karena memang ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sehingga mereka kemudian menyimpan dan menimbun minyak, atau memang ada orang yang ingin bikin situasi Indonesia ini kacau. Ini mendekatin bulan puasa, Gus. Yang jelas minyak itu komoditi satu ini memang dibutuhkan sama ibu-ibu ya, kalau kayak sembako, minyak, telur, tepung. Ini kalau bulan puasa kan memang ma'ruf ya, kalau katanya orang Saudi, ma'ruf kalau katanya orang sini, semua tahu semua ibu-ibu membutuhkan seperti itu, Gus. Kalau sampai kejadian ini terus-menerus dan tidak ada tindakan dari pemerintah, menurut pendapat Anda itu bagaimana? Iya, jadi tentu pemerintah, saya melihat pemerintah sudah berusaha untuk bagaimana tidak terjadi kelangkaan minyak. Sudah berusaha, Gus. Dalam bentuk apa, Gus? Pertama, sidak ke gudang-gudang minyak ya, ke gudang-gudang produsen hanya minyak. sidak ya? Sidak, dilihat ini kenapa. Kemudian distribusi minyak itu kemana. Termasuk ini kan sama dengan kelangkaan pupuk bagi petani. Iya. Nah, ini persoalan-persoalan yang memang petani juga mengalami kelangkaan pupuk. Iya. Sekarang ini beberapa waktu yang lalu sempat terjadi kan kelangkaan. Iya. Nah, itu harus diurai persoalannya di mana, dan ini tugas pemerintah. Tugas pemerintah untuk mencari kenapa, faktor penyebabnya. Kalau kami dari P3, kami kan hanya memiliki keterbatasan. Kami tidak mungkin lah menelusuri gitu ya. Ya, kita partai politik punya wakil rakyat di DPR. Iya. Tugas wakil rakyat ini apa? Melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Ya, masukan-masukan dari Umi juga harus Anda sampaikan nanti. Iya. Gitu. Makanya fungsi kontrol terhadap pemerintah. Ini bagaimana? Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi terjadinya kelangkaan harga minyak? Nah, kita ingin tahu bagaimana kerja pemerintah. Sebetulnya kinerja DPR itu sebetulnya menangani keluhan-keluhan masyarakat itu apa saja? Seandainya kita masyarakat, kita wajib dong tanya. Sebetulnya anggota DPR itu kerjanya apa aja, ngapain aja gitu loh. Oke. Ini mungkin saya agak sedikit menjelaskan tentang fungsi DPR. Iya. Fungsi DPR yang pertama itu sebagai lembaga legislatif. Legislatif itu lembaga yang membuat peraturan. Membuat peraturan dan undang-undang. Kalau yang di DPR pusat itu membuat undang-undang. Iya. Kalau yang di DPR kabupaten itu membuat peraturan daerah bersama dengan pemerintah. Itu fungsi legislasi. Yang kedua, fungsi budgeting, menganggarkan. Jadi anggaran pembangunan, APBD, anggaran pembangunan dan belanja daerah itu dibahas pemerintah bersama dengan DPR. Ini menggunakan fungsi budgeting, budget, keuangan. Yang ketiga, fungsi DPR adalah fungsi kontrol, mengawasi kinerja pemerintah. Nah, kalau sudah ketika peraturan sudah ditetapkan, ketika anggaran sudah disetujui, maka yang melaksanakan peraturan dan yang mengelola anggaran ini adalah eksekutif, pemerintah. Eksekutif itu kalau di tingkat kabupaten yang mulai bupati, camat, kepala desa, dan lurah. Nah, fungsi DPR ini mengawasi.
apakah anggaran yang sudah disetujui betul-betul dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, apakah peraturan-peraturan daerah yang sudah disetujui betul-betul dilaksanakan atau tidak. Itu fungsi DPR melakukan kontrol pengawasan. Termasuk fungsi DPR yang keempat adalah memperjuangkan aspirasi dari masyarakat, termasuk dari UMI. Ketika UMI menyuarakan ini ada keinginan masyarakat begini, DPR memperjuangkan itu, menghubungkan dengan pihak eksekutif dan lain sebagainya. Jadi itu gitu ya, menyuarakan apa yang jadi suara rakyat. Kita sudah beberapa kali menyuarakan atau inspirasi masyarakat ini sudah Umi sampaikan ke channel YouTube-nya Umi, tapi belum ada inilah respon lah Gus. Bagaimana cara Umi atau pendapat sampean yang sekiranya didengar oleh anggota DPR harus bagaimana Gus? Kita sebagai masyarakat aja lah. Jadi begini, Umi, tidak semua pejabat pemerintah atau anggota DPR itu mereka punya waktu atau mereka melihat channel YouTube-nya Umi, ya. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang betul-betul viral, heboh dan lain sebagainya. Nah, seandainya Umi ada aspirasi yang mau disampaikan, akan lebih baik Umi datang ke gedung DPR atau datang ke kantor bupati, ya, tapi sambil diliput pakai channel YouTube. Ini loh, Umi datang ke DPR. Kami ingin ketemu dengan komisi yang menangani tentang masalah kelangkaan minyak goreng atau minyak, ya. Kelangkaan minyak, datang ke komisi yang menangani, itu komisi B, perekonomian. Satu sampaikan, kami datang sini untuk menyampaikan. Padahal sudah ada beberapa dari anggota Anda atau dari anggota DPR ini melakukan sidak ada di Kabupaten Jember dan nyatanya tidak ada hasilnya, Gus. Iya, karena persoalannya bukan hanya persoalan Kabupaten Jember, menyeluruh, Gus. persoalan nasional. Oh gitu. Ketika disidak ternyata ada keterlambatan pengiriman dari pabrik. Keterlambatan pasokan. Iya. Oh. Keterlambatan pengiriman dari pabrik ke daerah. Tapi itu tidak terjadi dengan minyak saja, bahkan BBM terjadi kelangkaan juga, Gus. Iya, kan kita seringkali menemukan situasi di mana solar langka dan nah ini harus dicari. Sebab dicarinya kita minum dulu, Gus. Iya, harus dicari. Kayaknya Gus tegang banget gitu ya. Soalnya pertanyaannya ini Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo lanjut dijawab, Gus. Iya. Jadi ya itu harus dicari. Fokus ya, fokus. Oke, fokus. Faktor penyebabnya apa, dan itu menjadi tugas pemerintah. DPR mengawasi, rakyat yang menguasai. Tapi mudah-mudahan nanti bulan Ramadan yang akan datang, 1 bulan 2 bulan lagi mudah-mudahan tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Ada kelangkaan minyak, ada kelangkaan BBM juga. Ini sangat merugikan masyarakat sekali, Gus. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, Gus, ini agak-agak geli-geli menggelitik kayaknya ya. Ini ada isu apa kebetulan atau bagaimana, saya juga nggak tahu karena saya belum pernah jumpa juga. Anda mendengar salah satu virus yang namanya Omicron itu terus menghentikan pembelajaran tatap muka. Menurut sampean itu bukan Omicron ya. Kalau Umi ini orangnya kan bahagia. Ini Omicron ini berarti termasuk jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Corona ini bawa emaknya gitu, karena sudah dia mungkin nggak sanggup gitu. Jadi uminya dibawa Omicron. Jadi kita bercanda sedikit aja, just kidding, oke? Of course. Jadi biar gak terlalu serius. Oke, kembali lagi ke Omicron ya, bukan Omicron ya Gus ya, Omicron. Omicron. Terus ini ada rencana menghentikan tatap muka, pembelajaran tatap muka. Menurut pendapat Anda juga punya anak ya, juga Anda mempunyai santri yang banyak, mempunyai siswa yang banyak di pondok pesantren atau yayasan yang Anda pegang saat ini. Bagaimana spesifikasi Anda menjelaskan apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan adanya pemberhentian tatap muka seperti ini, Gus? Ini sangat merugikan sekali bagi masyarakat dan generasi penerus bangsa tentunya, karena memang banyak menyita anak kebiasaan belajar ada di sekolah. Kita dengan program daring aja kemarin sudah banyak main game di rumah.
itu sangat membuat pusing orang tua, juga saya juga yang terkena dampaknya seperti itu. Anda menyikapinya seperti apa, Gus? Menyikapinya seperti apa ya, Gus? Omikron ya, bukan Omikron. Omikron ini emaknya dibawa juga ini. Dengar-dengar mau kawin tuh Omikron itu. Oke, kita ke pertanyaan saya, apakah Omikron itu punya anak 8? Ini Umi nolai. Oke, dijawab, Gus. Ya, jadi memberhentikan pembelajaran tatap muka ini rencana ya. Rencana ibaratnya kayak wacana gitu, ibaratnya kayak planning gitu, tapi akan terjadi nih, pastinya akan terjadi seperti itu, Gus. Ya, begini. Mengantisipasinya, Gus ya. Cara saya menjawab, iya. Saya menjawabnya sebagai orang Islam. Iya. Kita ini harus mengikuti firman Allah di dalam Al-Quran. Iya. Allah berfirman, Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasul dan orang yang memegang urusan kita, dalam hal ini pemerintah. Ketika pemerintah mewacanakan atau pemerintah memberlakukan PPKM, ya, apa PPKM itu kemarin? Poin-poinnya aja, Gus. Ya, PPKM itu kan ada yang singkatannya pelan-pelan kopiahnya miring kan. Ya, apalagi kalau yang punya apa namanya grup gambus, gara-gara PPKM nggak bisa tampil itu kan di depan saya itu ya. Bapaknya katanya luar biasa, Umi biasanya saya manggung nggak pernah manggung, padahal istri saya banyak gitu. Jangan diambil. Jangan gimana saya mau belanjain istri saya, Umi bilang kayak ya kalau Umi enak gitu. Kalau saya gimana katanya. Bercanda Gus ya, bercanda. Jadi ketika pemerintah memberlakukan PPKM, ketika pemerintah membatasi tatap muka, kita itu berusaha untuk husnudzon atau positive thinking kepada pemerintah, bahwa ibarat orang tua, pemerintah itu orang tua bagi rakyat. Iya, benar-benar. Kita husnudzon dan positive thinking bahwa tidak ada ceritanya orang tua itu ingin menyengsarakan anaknya. Iya, nggak ada. Ya, walaupun tetap sebagai rakyat kita juga harus kritis terhadap pemerintah. Iya. Jangan sampai pemerintah ini keluar dari jalurnya, menyimpang, menyeleweng dan lain sebagainya. Jadi kalau memang pemerintah itu akan memberlakukan pembatasan tatap muka bagi siswa-siswi karena yaitu tadi emaknya datang ya. Ya, kalau memang itu yang dilakukan oleh pemerintah. Dan apakah itu langkah terbaik, Gus? Ya. Saya yakin pemerintah ini tentu tidak ada pemerintah yang kepingin rakyatnya ini bodoh. Pemerintah kepingin rakyatnya ini pandai. Tapi dengan saat ini, dengan mulai dari beberapa tahun ini, situasi darurat ini. Biasanya kita belajar di sekolah, diajar sama guru, terus tiba-tiba orang tua yang ngajar, mana orang tua emosi di dapur, mana masak, ngepel segala macam, kebutuhan rumah tangga yang memang luar biasa, belum lagi ngelayanin suaminya dan harus mengurus anaknya juga, itu sangat memberatkan orang tua sekali, Gus. Itu kalau punya suami ya. Iya, ya. Saya tak minum dulu. Jadi begini. Gini lah, ini semakin malam kayaknya berbincang-bincang sama tokoh masyarakat yang humble seperti ini, saya kayaknya terinspirasi. Umi ini harus belajar sama beliau. Beliau walaupun dicerca semua pertanyaan, dengan santainya beliau itu menjawab, yes, I'm here, I'm stay here. Good. Lanjut Gus, oke. Dilanjut Gus. Nah, masalah tatap muka tadi dihentikan apa, Gus? Singkatnya aja, Gus, karena durasi, Gus. Oke. Jadi intinya bahwa seandainya memang pemerintah memberlakukan itu, tentu kita harus taat kepada pemerintah. Karena kita harus positive thinking, husnudzon, bahwa tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Tidak ada pemerintah yang ingin rakyatnya bodoh. Seandainya situasinya normal, tentu kegiatan tatap muka itu pasti akan dilakukan. Gitu ya, tapi karena memang situasinya seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus melakukan pembatasan. Mau tidak mau, kamu harus mau. Iya, sama dengan ini. 2 tahun sudah pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan haji. Iya, benar. Itu memang situasi yang biasanya Umi umroh nggak umroh sekarang, bahaya itu sama. Saya pun juga begitu. Jadi itu situasi yang tidak normal. Kita walaupun nggak suka, tapi bagaimana lagi? Harus menerima dengan lapang dada ya. Iya, apalagi tadi saya sempat lihat ada tren kenaikan angka COVID ini yang cukup luar biasa. Walaupun kadang-kadang saya bertanya, kenapa
Setiap kali menjelang Ramadan kok Pasti. selalu. Sehingga kemudian akhirnya nanti ada pembatasan orang beribadah dan lain sebagainya. Ini yang kita minta kepada pemerintah agar supaya Ya pemerintah kenapa kok harus mendekatin Ramadan? Pastinya kenapa kok harus itu Ramadan tentu gitu? akan menimbulkan pertanyaan. Ya, Karena itu tugas dari para ya termasuk kita semua masyarakat ya Iya. untuk mempertanyakan pada pemerintah agar supaya jangan sampai mengambil keputusan yang menyengsarakan kepada rakyat, jangan sampai mengambil keputusan yang membuat rakyat ini merasa diperlakukan secara tidak adil. Begitu ya, Ya. Gus ya. Jadi kita harus positive thinking pada Positive pemerintah. thinking. Husnudon pada Of pemerintah. course I like this. Yes. Naam. Ini gini Gus, kembali lagi tadi masalah pemerintahan ya Gus Iya, ya. iya. Mama ini sudah dengar ya kalau pemerintahan itu merencanakan pembangunan ibu kota baru yang ada di Pulau Borneo, tepatnya ada di Kalimantan ya Gus ya. Menurut Anda, apakah sudah tepat pilihan pemerintah ini? Apa bagaimana Gus? Sedangkan ibu kota itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, kita harus memindahkan keseluruhan. Jadi kalau kita pindah negara, otomatis semua dipindahkan juga gitu. Kalau menurut Anda bagaimana? Apakah sudah tepat ini pemilihan pemerintah, keputusan pemerintah seperti ini? Apa tidak terlalu dini? Apakah ini akan membawa Indonesia jauh ke depan yang lebih baik? Ya. Jadi keputusan pemerintah yang disetujui oleh DPR RI ya untuk pemindahan Ibu kota baru. kota negara kita Iya. dari Jakarta ke Kalimantan. Iya. Ini tentu sudah melalui kajian yang komprehensif, Iya. yang menyeluruh, Mm-mm. baik dari sisi bagaimana Jakarta yang sudah tidak mungkin lagi untuk dikembangkan, kemudian kemacetan, banjir, ya dan lain sebagainya. Jadi sudah melalui kajian yang tentu itu saya yakin Itu sangat komprehensif, matang sekali ya Gus ya. sangat matang sekali. Walaupun mungkin yang menjadi pertanyaan, Tapi kan tidak kenapa mudah memindahkan harus- ibu kota itu tidak mudah. ya Gus. kenapa harus dilakukan pada saat pandemi, ketika situasinya masih belum normal, Iya. ketika di satu sisi pemerintah melakukan pemangkasan anggaran Iya. untuk pemulihan ekonomi rakyat yang gara-gara pandemi. Iya. Sementara di sisi yang lain Pemerintah akan membangun melakukan mega pembangunan. proyek ya, mega Iya. proyek terbesar itu ya. ya yang Oh. terpenting adalah bagaimana pembangunan ini tidak merugikan terhadap rakyat, baik rakyat yang ada di Kalimantan maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan. Ada menyetujui? Ya, yang penting bagaimana pembangunan tidak merugikan rakyat. Anda menyetujui seperti itu? Iya, harus begitu. Of course. Harus supaya tidak merugikan rakyat. Supaya tidak Pertama, merugikan rakyat. Iya, kita tahu Kalimantan ini menjadi paru-paru dunia, di mana hutan ada di sana. Iya. Kalau ini kemudian nanti hutan-hutan ditebangin, maka akan menimbulkan berkurangnya Reboisasi nanti Iya, bisa terjadi reboisasi. berkurangnya paru-paru dunia, Berkurangnya hutan lindung. berkurangnya hutan lindung itu harus diantisipasi, jangan sampai itu terjadi. Yang kedua, jangan sampai pembangunan ibu kota nasional ini merugikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan karena anggaran pembangunan tersedot habis ke sana. Tapi banyak orang yang nggak setuju, Gus. Bagaimana Anda nyikapin seperti itu? Tentu pro dan kontra itu sesuatu hal yang pasti terjadi. Ya. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tetapi ketika keputusan itu sudah diambil, ya kita harus menghormati. Apakah ini keputusan. sudah keputusan final? Sepertinya keputusannya sudah menjadi keputusan Final ya? final. Final ya? Karena sudah disetujui oleh DPR RI sebagai wakil-wakil rakyat yang ada di Senayan, itu sudah menyetujui tentunya melalui kajian, melalui panitia khusus, pansus dan lain sebagainya. Jadi ya kita tinggal mengawasi saja, dan saya yakin ini tidak dilakukan secara serta-merta. Gegabah ya? Iya. Tidak dilakukan sembrono Iya. isinya. Dan Memang sudah ada kajian-kajian tertentu ya, Iya, Gus ya? tidak harus. Ini kan bukan pembangunan jangka pendek, ini pembangunan jangka panjang Jangka panjang. yang tidak mungkin selesai dalam kurun waktu 5 tahun. Iya.
mungkin akan butuh waktu yang agak lama. Umi pernah ke Malaysia. Di Malaysia itu kan dulu ibu kotanya di pusat pemerintahannya itu di Kuala Lumpur. Tapi kemudian dibangun pusat pemerintahan baru yang itu khusus untuk perkantoran yang ada di sana. Sehingga orang yang ada di sana itu memang orang-orang yang ada urusan dengan instansi kantor-kantor pemerintah. Berarti setiap lembaga yang baru yang akan dipindahkan ke ibu kota baru, yang aslinya dari Jawa harus berpindah ke Kalimantan seperti itu. Apakah ini berhubungan dengan transmigrasi? Ada hubungannya Pak? Ini memang disangkutkan seperti itu. Apakah harus setiap instansi, apakah harus pindah ke Kalimantan? Termasuk itu kan, termasuk ini transmigrasi, Gus. Yeah. Yang biasanya kita diemnya oke lah di Jakarta sudah enak, punya rumah, punya keluarga, anak, dan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung, katanya orang Jember ujuk-ujuk ya, tiba-tiba kok langsung harus pindah ke kota yang baru, ibu kota yang baru dengan suasana yang baru juga dan dengan makanan dan menu-menu yang baru ada di sana. Itu sangat, this is impossible. Yes. Itu karena dunia baru buat mereka, Gus. Bagaimana Anda mendekati seperti itu, Gus? Menyikapilah, bukan menanggapi. Kalau menanggapi itu ya udahlah nanggapin, menyikapilah. Lebih halusnya seperti itu karena memang bahasa-bahasa sekarang ini memang harus diperhalus seperti itu. Iya. Jadi ketika keputusan itu sudah diambil bahwa ibu kota negara kita, ibu kota negara ini akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan, maka keputusan ini akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kita tinggal meminta kepada wakil-wakil rakyat kita di DPR untuk mengawasi bahwa pembangunan ini memang betul-betul bertujuan untuk kebaikan. Bukan hanya menguntungkan segelintir atau sekelompok orang saja, seperti kecurigaan dan kekhawatiran yang sudah muncul selama ini, bahwa nanti yang membangun dari orang asing, orang asing atau orang asing gitu, yang akan membangun di sana dan ini nanti akan jadi pusat pemerintahan baru dan lain sebagainya. Kekhawatiran-kekhawatiran dan kecurigaan ini harus ditepis dan diantisipasi. Berarti Anda mendukung sepenuhnya gitu? Mendukung untuk apa itu? Untuk pembangunan ibu kota baru ada di Kalimantan? Walaupun saya tidak mendukung, pemerintah akan tetap membangun ibu kota ini. Tapi dukungan dari rakyat itu penting, Gus. Dukungan dari rakyat ini sudah terwakili oleh mereka yang duduk di DPR ini sebagai wakil-wakil rakyat. Anda juga sebagai wakil rakyat, apakah Anda mendukung juga? Saya secara pribadi, saya melihat belum waktunya. Belum waktunya. Karena apa? Karena di saat pandemi seperti sekarang ini banyak hal yang masih harus ditangani oleh pemerintah. Ini kan sama dengan di Jember ada wacana mau memindahkan pusat pemerintahan Jember ke, kita nggak usah ngomong IKN ya, ibu kota nasional, itu terlalu jauh mungkin. Ada wacana yang pernah disampaikan oleh Bupati. Yang memang harus diperbincangkan, Gus. Tapi pernah disampaikan oleh Bupati Jember akan memindahkan pusat pemerintahan ke daerah yang namanya Bintoro, di daerah Patrang, Jember Utara. Patrang itu ada daerah namanya Mojan, Bintoro, itu ada tanah seluas berapa hektar di situ. Rencananya gedung Pemda mau dibangun di sana, kantor DPRD. Di desa itu, desa Mojan itu. Iya. Jadi Umi ini Are you serious? Yes. Are you sure? Mojan. Kalau katanya orang Arab, kalau ada ini sungguhan ini ya. Wallah katanya orang Arab. Wallah minjit. Serius itu, Gus? Serius. Pernah disampaikan oleh Bupati. Pernah disampaikan, tapi belum sampai terrealisasi ya. Wacana. Wacana disampaikan oleh Bupati, tapi lalu kemudian oleh DPR direspon bahwa belum waktunya. Saya aja mau ketawa, Gus, kalau sampai pindah ke sana, Gus. Ini ada rencana seperti itu. Mau dipindahkan ke Mojan Bintoro karena ada tanah yang luas di sana. Dan dalam rangka, saya juga nggak tahu apa pertimbangannya. Tapi tentu itu harus melalui kajian yang serius. Dan juga memerlukan waktu yang panjang. Betul, dan anggaran yang besar. Ini aja dulu diperbaiki. Infrastruktur. Ceklongan 1000 ceklongan. Jalan tol ngantol itu harus diperbaiki dulu. Jangan keburu memindahkan
pusat pemerintahan atau yang kantor sudah atau ada ya, yang sudah ya. ada. Kan nanti akan jadi mubadzir itu. Ya, mubazir betul. Mubazir ikhwanu syaitin. Orang yang suka membazirkan barang itu udah temannya syaitan. Syaitan. Ya, setannya jangan melihat ke saya, Umi ya. Gus, minum dulu Gus, monggo Gus. Temannya syaitan. Syaitan. Oke, minum dulu Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Bincang-bincang santai tinggal sedikit lagi nih Gus. Iya. Aduh, alhamdulillah. Ini kayaknya semakin lama kayaknya saya lebih asik ya berbincang-bincang dan terus menggali ilmu dari Anda Gus. Kembali lagi tadi Anda memperbincangkan masalah Borneo ya Gus ya. Kalian Gus Mama dan mereka juga semua tahu tentunya bahwa ada salah satu manusia atau warga negara Indonesia juga dan saudara kita juga yang sampai mengeluarkan statement itu menghina Pulau Borneo yang akan dibuat negara. Ya kan ini adalah perbincangan hangat yang memang harus diperbincangkan. Ada yang bilang juga tempatnya jin buang anak, istilah-istilah seperti gitu kan memang tidak etis untuk disampaikan, termasuk menghina negara kita juga Gus ya, kepulauan kita juga. Istilah jin buang anak, terus yang mau tinggal di sana hanyalah monyet, berarti manusia yang tinggal di sana itu disamakan dengan hewan. Sedangkan di hukum Islam, manusia disamakan dengan hewan itu hukumnya sudah gak baik dan harus meminta maaf sama orang yang dihina. Kalau tidak yang dihina itu meminta maaf dan tidak dimaafkan sampai yaumil kiamah tidak akan mendapatkan pahala apapun yang telah mereka lakukan, Gus. Kalau Anda sebagai partai Islam ya, Anda sebagai partai Islam dan juga termasuk penasehat juga, menyikapinya seperti apa, Gus? Ada orang menghina suatu daerah, atau di Indonesia itu memang banyak daerah ya, ada banyak rukun dari Sabang sampai Merauke, itu mempunyai istilah, mempunyai kebudayaan, mempunyai ciri khas juga, dan mempunyai istiadat yang harus dihormati tentunya, Gus ya. Setelah itu ada ucapan seperti itu, kalau bagi Umi memang termasuk Umi sakit hati ya. Umi bukan mau bela di sana atau mentang-mentang orang Umi banyak di Kalimantan. Saya kalau memang mau saya cerita sama orang saya di Kalimantan, orang Kalimantan tuh luar biasa. Luar biasa sekali Gus. Apalagi termasuk menghargai Umi, menghormati Umi. Termasuk Umi adalah salah satu penasehat ada di Kalimantan sana, salah satu komunitas terbesar ada di Kalimantan. Bahkan Ibu Kapoldanya di Kalimantan, wah luar biasa sama Umi. Umi sampai dikawal waktu Umi datang ke sana. Bagi Umi orang Kalimantan itu baik, Gus. Baik, humble, baik, welcome, menerima. Bahkan setiap tamu yang ada di sana itu dijamu dengan luar biasa. Mulai dia datang turun dari airport sampai dia pulang itu sudah dijamin semuanya. Kenapa kok sampai ada salah satu saudara kita namanya Edi siapa, masalahnya bukan orang terkenal ya Gus ya, mengungkapkan ungkapan yang tidak baik dan ungkapan yang tidak patut dicontoh sebagai bangsa Indonesia. Menurut Anda bagaimana Gus? Istilah jin buang anak sama manusia yang mau tinggal di sana hanya monyet, itu istilah tidak baik Gus. Jadi sebagai sesama warga bangsa Indonesia, sebagai sesama muslim, sebagai sesama umat manusia, kita tidak boleh menghina dan merendahkan sesama kita. Iya, setuju itu. Iya. Kiai Ahmad Siddiq punya konsep ukhuwah, itu ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama warga bangsa Indonesia, ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan sebagai sesama manusia. Kita tidak boleh, dan agama melarang itu. Agama melarang merendahkan orang lain, ya, apalagi sampai menghina orang lain. Tidak boleh. Yang paling mulia di antara kita itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Betul. Karena itu, dan Allah tidak melihat pakaian kita, Allah tidak melihat bentuk fisik kita dan sebagainya. Hati dan perbuatannya. Karena itu saya sangat menyesalkan dan menyayangkan ungkapan-ungkapan yang merendahkan dan menyepelekan atau menghina orang lain, termasuk ungkapan jin buang anak dan lain sebagainya. Tetapi saya melihat apa yang disampaikan oleh saudara Edi itu adalah dia sebenarnya sebagai ungkapan ketidaksetujuan terhadap
pemindahan ibu kota nasional, ibu kota negara ke Kalimantan. Tapi Kalimantan bagian daripada Indonesia dan Indonesia bagian dari Kalimantan juga. Iya. Tidak bisa kita pungkiri seperti Iya. itu. Jadi dia itu ekspresi bahwa dia tidak setuju, tapi ekspresinya itu berlebih-lebihan dan dia mengatakan dengan ungkapan-ungkapan yang akhirnya membuat saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan tersinggung, marah dan tersinggung. Nah, ini yang tentu kita sebagai sesama warga bangsa Indonesia harus saling menghormati antara satu dengan yang lain. Kita punya prinsip atau punya asas Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ada suku Jawa, ada suku Dayak, ada suku Bugis dan lain sebagainya. Kita harus saling menghormati, toleransi dan masing-masing punya hak yang sama. Gitu ya, ya, di Indonesia, hidup di Indonesia. Semua daerah di Indonesia itu daerah yang menurut saya indah. Indah. Gemah Ripah, Loh Jinawi, Toto, Tentrem, Karto, Raharjo, tuk gitu ya. Oke, dengan kata-kata hanya monyet yang bisa tinggal di sana dan yang mau tinggal di sana, bagaimana Anda menyikapi? Itu menurut saya ungkapan yang berlebihan. Dan ingat, mulutmu adalah harimaumu. Ada ungkapan yang menyatakan begitu. Mulutmu adalah harimaumu. Gara-gara ucapan yang terlontar, akhirnya dia harus berurusan dengan hukum. Betul. Dan negara kita emang negara hukum, ya sudah diproses saja secara hukum. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih jawabannya yang gamblang dan luar biasa. Ini kembali ke kota kita ya, ke Jember tercinta ya Gus ya. Kebetulan memang bulan-bulan ini dan bulan kemarin di awal 2022 kita sudah banyak sekali mendapatkan musibah ya. Bahkan saudara-saudara kita masih mengalami trauma yang luar biasa. Dan di Jember ini curah hujan memang masih lumayan tinggi Gus ya. Juga mungkin Gus dengar kabar ya, Gus Mamak dengar kabar atau mungkin Gus Mamak sudah sampai ke lokasi. Ada 5 kecamatan ya tentunya ada di Kabupaten Jember, yaitu Panti, Rambi Puji, Bangsal Sari, Sukorambi dan Kaliwates. Itu adalah area banjir Gus. Bagaimana Anda sebagai kader P3 atau ketua P3 atau penasehat P3 menyikapi seperti ini? Apakah sudah ada bantuan yang Anda sampaikan atau Anda salurkan ke korban-korban bencana? Seperti itu. Iya, jadi ketika terjadi bencana, apa yang dialami oleh saudara kita yang terkena musibah bencana, itu juga merupakan musibah bagi kita. Karena itu ketika ada masyarakat yang terkena bencana, P3 sebagai partai yang punya kepedulian terhadap persoalan atau musibah yang dialami oleh saudara kita juga ikut tergerak untuk ikut membantu. Kita tergerak untuk ikut meringankan beban. Kita juga ya sekecil apapun apa yang bisa kita lakukan, paling tidak kita ini sudah berbuat untuk membantu dan meringankan beban saudara kita yang terkena musibah dan bencana. Alhamdulillah P3 ketika ada musibah, dulu musibah di Kencong, kita juga turun memberikan bantuan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Kemudian ketika kemarin ada musibah banjir yang di Tempurjo, dulu yang terakhir kemarin di Mangli, di Panti, kita turun ke lokasi memberikan bantuan. Lumajang saya lihat Anda juga turun juga ya. Jangankan yang di Kabupaten Jember. Ketika terjadi erupsi Gunung Semeru kepada saudara-saudara kita yang di Lumajang, kami juga tergerak datang untuk ikut membantu walaupun sekecil apapun, tapi paling tidak menunjukkan bahwa kami ikut merasakan duka. Solidaritas. Kami merasa ikut solidaritas terhadap bencana dan musibah, dan ini yang bisa kami bantu. Jangan dilihat bantuannya, tapi lihatlah bahwa ini merupakan bentuk dari ketulusan dan keprihatinan kami. Gitu ya. Apakah itu juga termasuk promosi partai Anda, Pak? Saya pikir rakyat ini tidak butuh promosi. Rakyat ini tapi kenapa harus pakai seragam Anda lengkap semua dengan teman-teman Anda agar supaya masyarakat tahu bahwa kami P3 sudah melakukan sesuatu. Kami P3 sudah
tidak hanya diam ketika terjadi bencana, supaya masyarakat tahu. Tapi kalau soal masyarakat mau menggunakan hak pilih pada saat pemilu nanti, mau memilih partai apa dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Yang penting kita hadir ketika masyarakat mengalami bencana. Itu yang Anda harapkan? Iya. Jadi tidak ada niat lain? Iya, tidak ada niat lain. Yang penting kita hadir, ini bentuk sebagai kemanusiaan. Persoalan masyarakat mau menilai bagaimana, masyarakat punya hak untuk menilai itu. Yang penting kita sudah berbuat. Berarti kembali lagi dengan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatannya. Ya. Yang penting kami ketika masyarakat ada musibah, kami datang membantu. Secara pribadi iya, tapi kami juga punya kewajiban sebagai bagian dari masyarakat, yaitu P3. Kami hadir ketika masyarakat mengalami musibah dan bencana. Oke, terima kasih Gus penjawabannya yang luar biasa. Pertanyaan terakhir dari Umi Gus, karena Anda kayaknya banyak sekali ya ditunggu sama tamu-tamunya di depan ya Gus ya. Oke, pertanyaan yang terakhir ya buat Gus Mamak. Masalah PLN di Indonesia ini sudah merdeka 70 tahun yang silam, tapi mengapa banyak rakyat miskin yang tidak bisa menikmati hasil kemerdekaan tersebut? Contohnya listrik tidak semua orang bisa merasakan, terutama ada di desa-desa terpencil seperti itu. Menurut Anda bagaimana, Gus? Ya ini aneh saja. Indonesia sudah merdeka mulai tahun 45, sekarang ini tahun 2022. Indonesia sudah merdeka sekian tahun, tapi kok ternyata masih ada masyarakat miskin yang ada di pelosok desa yang belum menikmati fasilitas listrik. Iya. Itu mungkin karena mereka tidak mampu untuk biaya pasang baru. Tidak mampu ya, atau Gus ya? Karena tingginya angka biaya pasang baru. Di sini pemerintah harus hadir. Di sini pemerintah harus hadir, harus mengalokasikan anggaran untuk bagaimana listrik bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia yang ada di pelosok-pelosok itu. Seluruh rakyat Indonesia ya, Gus. Di samping juga dari perusahaan yang menyediakan listrik, dalam hal ini PLN, itu juga harus menurunkan angka biaya pasang baru kalau perlu. Kalau memang betul-betul tidak mampu, itu CSR-nya, setiap BUMN itu kan ada program CSR, jadi untuk program sosialnya, berikan program sosialnya itu untuk masyarakat miskin yang belum menikmati fasilitas bisa listrik. menikmati fasilitas tersebut. Termasuk juga untuk yang katakanlah mereka yang memang butuhnya hanya 450 watt, itu tetap harus dilayani. Tidak harus semuanya harus pasang dengan angka yang besar 900 watt. Kalau rumahnya kecil dan kebutuhan listriknya tidak banyak, kenapa harus dipaksakan 900? Kalau memang masih bisa. Tapi memang ada di Jember ini masih banyak sekali penduduk yang tidak menikmati fasilitas dari negara yang satu ini, termasuk PLN. Banyak sekali penduduk, bahkan nanti kalau memang ada waktu saya akan ajak Gus Mamak ke lokasi di mana yang memang tidak ada PLN tersebut. Gak usah jauh-jauh, kita ke Kecamatan Panti aja Gus ya. Kecamatan Panti di sana ada di daerah Gunung Pasang, itu lebih 140 KK itu tidak ada saluran daripada PLN. Jadi dia nyambungnya ke kongsi atau ke pabrik. Seperti itu. Terus ke daerah Sodong yang waktu kemarin Umi ada korban bencana, nanti Gus bisa ikut Umi ke tempat korban bencana, itu pun juga nggak ada aliran listrik. Adapun itu di seberang sungai. Kabelnya harus panjang sampai ya beberapa kali, banyak keluhan itu dirasakan rakyat di sana. Kalau menurut sampean hal seperti itu apakah lumrah ada di Kabupaten Jember yang katanya kabupaten memang membangun dan rakyatnya di kota itu sudah wah semua? Apakah di desa tidak bisa menikmati dengan yang sama yang dirasakan oleh masyarakat perkotaan? Iya, ini merupakan ironi. Ironi ya? Ironi. Di satu sisi pemerintah membangun PJU. Ini ada PR Anda? Iya. Di satu sisi pemerintah membangun PJU, penerangan jalan umum. Iya. Di pinggir-pinggir jalan terang benderang. Iya. Tapi di sisi yang lain ada masyarakat miskin tinggal banyak sekali yang belum menikmati fasilitas listrik. Iya. Karena itu kita akan sampaikan kepada anggota kami yang duduk di parlemen, di DPRD Kabupaten Jember, agar supaya menyuarakan tentang apa yang menjadi aspirasi dari UMI ini. Dan kalau perlu kami minta datanya di daerah mana saja,
nanti akan kita komunikasikan dengan pihak PLN. Ini bagaimana ada masyarakat Jember, kami juga komunikasikan dengan Pak Bupati. Kebetulan Bupati Jember yang sekarang ini Pak Hendi, dan Gus Wirjon wakil bupatinya. Ini adalah pasangan bupati yang P3 usung pada waktu pilkada kemarin. Really? Sure. Ternyata P3 yang mengusung Pak Haji Hendi sama Gus Wirjon. Are you serious? Serius. Jadi termasuk P3 sebagai partai pengusung, Bupati Hendi dan Gus Wirjon wakil bupati. Karena itu kita akan sampaikan kalau memang ada data yang Umi miliki, ada masyarakat di Gunung Pasang lebih 140 kakak, Gus. Kalau di Gentong ya sekitar 40 sampai 50 kakak. Seperti itu yang Umi tahu. Banyak di desa-desa terpencil yang tidak terjangkau sama Umi sebetulnya banyak sekali. Mudah-mudahan dengan pembicaraan bincang-bincang kita di channel YouTube-nya Umi ini, nanti masyarakat yang memang belum menikmati fasilitas listrik nanti bisa komen di akun YouTube-nya Umi, channel YouTube-nya Umi, sehingga nanti Umi bisa mendapatkan data itu. Ayo kita perjuangkan bersama-sama untuk bagaimana mereka yang belum menikmati fasilitas listrik, kita akan fasilitasi. Kita datang ke PLN, kita sampaikan, Pak ini ada data begini, bagaimana solusinya, bagaimana caranya, kenapa mereka belum bisa terlayani, belum bisa menikmati fasilitas listrik dari pemerintah. Ini sungguh sangat memprihatinkan dan ironi. PR Anda ini Pak ya. Anda nanti laporannya sama saya aja ya. Ini PR kita saya tunggu kabar baiknya. Ini PR kita bersama. Karena apa? Karena Umi juga punya keprihatinan yang sama, dan menurut saya Umi ini punya bakat untuk menjadi seorang wakil rakyat. Aduh, kayaknya masih jauh, walaupun banyak sudah yang dukung, tapi saya tidak mau. Saya yakin. Jadi begini Umi, semua itu tergantung niat. Oh gitu. Semua tergantung niat. Kita tahu bahwa ternyata memperjuangkan aspirasi rakyat ini akan lebih efektif kalau kita duduk sebagai wakil rakyat. Gitu ya, Bu? Apakah Anda akan mengusung saya nantinya? By the way. Why not? Kenapa tidak kan gitu. Jadi ini sekali lagi tujuannya adalah bagaimana kita bisa efektif memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari rakyat. Saya sangat tertarik karena Umi ini walaupun saya lihat di channel YouTube-nya sehari-hari berprofesi sebagai seorang driver, tetapi Umi ini juga punya jiwa kepekaan sosial. Ketika melihat ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, Umi tidak segan-segan untuk memberikan bantuan atau menyuarakan sehingga membuat orang lain akhirnya tertarik untuk ikut membantu. Boleh Umi bicara? Oh, kenapa tidak? Of course. Oke, terima kasih Gus, bincang-bincangnya juga, ilmunya juga, pengetahuannya yang sangat luar biasa. Gus, mohon maaf kalau sekiranya ada ucapan Umi, perkataan Umi yang sekiranya menyinggung di hati Anda. Umi selaku driver wanita Indonesia mengucapkan beribu-ribu maaf Gus. Dan juga saya sangat menyita waktu Anda. Saya tahu Anda adalah orang sibuk ya, tapi dengan kedatangan Umi disambut sama Anda itu sudah luar biasa, dan Umi diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan inspirasi, bukan hanya menyampaikan inspirasi saya, juga menyampaikan inspirasi masyarakat. Mudah-mudahan diterima, dan mudah-mudahan PR yang Umi bebankan kepada Gus Mama mudah-mudahan cepat terrealisasi. Amin. Hanya itu harapan Umi dan doa Umi. Terima kasih sekali. Bincang-bincangnya, mudah-mudahan jumpa lagi kalau ada umur panjang, kalau diizinkan. Insya Allah. Saya juga menyampaikan terima kasih Umi atas kunjungannya. Jadi segala sesuatu pasti ada hikmah dan manfaat. Amin. Kehadiran Umi ke rumah kami, ke tempat kami, saya yakin pasti akan memberikan manfaat dan keberkahan. Amin. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memperjuangkan yang terbaik untuk masyarakat Jember. Tentunya di jalan Allah. Di jalan Allah. Kita bersama-sama berusaha untuk melakukan yang terbaik, sebab sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Hanya itu saja yang ingin kita lakukan. Ada lagi yang mau disampaikan? Kata-kata terakhir? Saya kata-kata mutiaranya? Saya juga mohon maaf
kalau maunya di dalam penyampaian ada yang kurang berkenan di Iya. hati Umi dan juga di hati para pemirsa channel YouTube Syarifah Firdausi. Iya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dukungan dan mohon doa. Mudah-mudahan PR yang Umi berikan kepada saya bisa kami segera selesaikan pekerjaan rumah. Janji itu. adalah utang. Insya Allah. Abadu Daidun, janji adalah Abadu utang. Daidun. Oke, kayaknya gitu aja. Alhamdulillah perbincangan Umi dari awal dan akhir di cerita ini bukan cuma cerita, kisah juga, inspirasi juga, unek-unek juga sudah Umi sampaikan semua. Jadi saya termasuk berlapang dada ya saat ini, kayaknya udah ibaratnya saya punya beban udah plong aja Umi keluarin semua, karena mungkin dengan Umi plong, saya yang beban. dengan yang Umi sampaikan kepada beliau mungkin menjadi masukan atau acungan nanti ke depannya supaya membangun Jember lebih baik lagi, membangun Indonesia lebih baik lagi, dan insya Allah menjadi umat-umat yang dicintai dan diridhoi Allah tentunya. Amin. Oke, kayaknya gitu aja bincang-bincang Umi sama kalian. Mudah-mudahan ada hikmah di balik semua ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah Umi menumpang mandi. Kalau ada Umi Syarifah panjang, insya Allah kita berjumpa kembali. Gitu aja absen Umi malam ini, si pilot kantor cantik, sang maestronya Jember. Yang punya salam 3 jari nolai, jangan lupa bahagia. Tak soki keng royal, ilaliko. Wassalam. Bye-bye. I love you.